kembali ke ayat 87 surat Al-Baqarah. Namun sebelumnya seperti biasa pada Bapak Ibu sekalian yang mau ngopi, monggo silakan ngopi. Yang mau ngeteh, mau air putih, monggo silakan. Yang mau ngopi rokokan, monggo. Yang mau ngemil itu seadanya, apa adanya, silakan ngemil-ngemil. Kalau kakinya pegel dan mulutnya penutan, yang mau blonjor silakan blonjor. Yang mau nyender silakan nyender. Jangan lupa cari sandaran yang kuat. Jangan bersandar pada sandaran nanti tidak kuat, nanti tidak malah dilepas. Oh silakan. Aku nggak tahu. Rumput ya. Ini bisa lagi. Alhamdulillah. Kalau makan pisang kulitnya jangan ditelan sak kulit-kulitnya. Kalau makan pisang kulitnya dikupas. Ya, isinya dimakan, kulitnya dibuang pada tempatnya. Tapi hati-hati buang kulitnya, nanti keinjek nggak malah melecet orang. Keplecet sendiri yang mendingan. Tapi kalau bikin orang lain keplecet ya, buangnya hati-hati. Paham ya? Ya paham keplecet. Wah asik. Ibadah yang ngono, ibadah jangan kulit-kulitnya aja. Isinya kulitnya tok sepet. Ibadah kulitnya tok sebelok ya sepet komotok. Itu ya apa kulitnya? Coba ada ya? Hah? Apa gitu coba? Berapa ketemu isi bulan? Kalau orang prasmanan colek bumbu lagi, kapan dapat dagingnya? Salah colek kon koas. Salah colek kon koas. Ya hati-hati ya kan, kadang-kadang orang puas disangka daging. Orang puas disangka daging ya, sering ya. Berarti lah. Bumbu. Sampai susah membedakan mana daging mana lengkuas. Untungnya loro ini boro-boro mulai terus lengkuas, mulai terus daging ya. Bener. Malam 27 ya. Bisa ganjil, ya bisa genep. Dua kemungkinan, bisa ganjil, bisa genep. Malaysia belum ya. Ya. Makanya antisipasinya nanti di 29. Tapi dia 27 29 ini. Kalau ini udah antisipasi 27 29. Kalau enggak kemarin 21 23 25 jeda 25 jeda itu dari dua sumber. Kalau yang 21 23
27 Ya, itu sehat bahasa asal dili Asal diri. mursyid Sandiliyah. Kalau yang 23 29 Imam Ghazali itu kalau kita mau toleransi ambil dua-duanya, ambil sabtunya dan ambil minggunya. Tapi kalau saya mantapnya ke minggunya, jadi antisipasinya ya 27 sama 29. 27 menurut Imam Abu Hasan Asy'ari, 29 Imam Ghazali. Kalau menurut saya ya bendino, karena Ramadan saya, ada niru-niru saya, sama nang Romani. Ya, nah wedi aja wani-wani, nek wani. nek wis wani aja wedi-wedi. Nek wani ora usah nunggu Ramadan lah. Bendino. Orang yang tahu Ramadan akan mengharapkan dan menginginkan setiap tahun dijadikan Ramadan semua. Setiap bulan dalam satu tahun dijadikan Ramadan semua. Itu indikator orang yang tahu Ramadan. Kalau habis Ramadan sawalan itu orang belum tahu Ramadan. Makanya Ramadan kalau orang Ramadan berdoa, ya kan? Kenapa? Udah setahun Ramadan semua. Nah, saya ngikuti sarengate wong akeh. Tak. Tak nganggo dalil lagi. Dalilnya Imam Sandili malam ini kalau awal Ramadannya minggu. Tapi dalilnya Imam Ghazali nanti tanggal 29. Kalau Ramadannya minggu. Tapi kalau awal Ramadannya Sabtu, Imam Ghazali tanggal 21. Imam Ghazali tanggal 23. Gono. Saya apalagi boleh setiap bulan Ramadan. Ciptakan suasana Ramadan pada setiap saat. Kalau pengen setiap saat dapat Lailatul Qadar. Cuman ya harus berani. Kalau nggak berani jangan. Harus berani. Karena syaratnya cuma satu. Bocoran yang saya terima untuk menjadi manusia yang sadar bahwa dirinya manusia, jalan pintasnya satu. Ada di kalau untuk jalan mudah dan simpel, tapi dibutuhkan tekad dan keberanian. Kalau pengen termasuk orang yang sadar, kemudian peka terhadap bahasa kesadaran. Bahasa kesadaran itu bahasa Tuhan, bahasa Arab. Makanya hanya lintasan. Tapi kita punya pemahaman yang luar biasa. Wahyu itu kan begitu, Tuhan. Bahasa Tuhan, Pak. Nggak ada tulisannya, nggak ada hurufnya, nggak ada bahasa. Tuhan butuh bahasa nggak? Kalau Tuhan saya itu belum dikasih tahu aja udah tahu, tidak perlu redaksi, nggak perlu. Nggak tahu Tuhan yang masalah. Kira ya kode. Nggak perlu huruf, nggak perlu kata, nggak perlu bahasa. Dia butuhkan keheningan. Makanya salah satu tanda Lailatul Qadar, angin berhenti berhembus. Karena angin berhenti berhembus, maka
samudra pun tak bergelombang. Itulah saat Riko berjumpa. Kita berjumpa Tuhan, bisa komunikasi dengan Tuhan. Tidak sebagaimana kita gini, dengan bayangannya jangan gini. Tuhan itu laisa kami selihi, Tuhan itu mukhalafatul awadisi. Tidak sebagaimana yang kita pikirkan, jangan dibayangkan kayak gini. Nggak ketemu. Dia hanya bisa didekati dengan kesadaran. Makanya harus sadar dulu. Sadar ya, sadar yang paling tinggi ya, sadar diri kita ini siapa, manusia. Sadar kalau kita manusia, udah sadari dulu bahwa saya ini manusia, insan, insun, insu, al-insanu, al-insana, al-insani, manusia. Ya harus sadar ya, manusia itu mau nurut siapa. Kalau menurut kebanyakan orang, ya itu ya kayak Google seperti itu, mengikuti kebanyakan orang. Terus umumnya karena kita nggak sadar, nggak mau kalah dengan kebanyakan orang, malah berlomba-lomba untuk bisa mengikuti kebanyakan orang. Makanya musabaqah itu ada dua, ada fastabiqul khairat, ada fastabiqul maghfirat. Fastabiqul khairat, ada fastabiqul maghfirat. Intinya ya maghfirat. Maghfirat itu kunci. Makanya sifat itu bisa digunakan untuk sebaliknya. Kita harus sadar. Kita harus mulai belajar sadar. Kalau selama ini kita nyembah Allah kan, apa yang kita persembahkan kepada Allah? Kalau nyembah itu kan ada yang mempersembahkan, ada persembahan, ada yang menerima persembahan. Apa Allah butuh persembahan kita? Bukannya kita yang dikasih terus. Nah, kita ngaku menyembah, itu salah satu bentuk kesalahan yang tidak pernah disadari. Sejak kapan Allah minta disembah? Ya, sholat nyembah. Itu yang ramai kemarin nggak ketemu. Sementara kalau pengen takwa harus syaratnya aladina yu'minuna bil ghaib. Imannya sepada yang ghaib itu udah bisa dijangkau. Itu yang disadari dulu. Inilah yang paling
paling gampang. Alam semesta beserta isinya ini milik siapa? Milik termasuk kita ini. Semuanya milik, semua kepunyaan. Nah, karena semua kepunyaan Allah, Allah tidak butuh, nanti kasih kita. Kita punya apa? Nggak punya apa-apa. Terus yang mau dipersembahkan apa? Oh, nggak punya apa-apa. Kok ngaku-ngaku nyembah? Nggak punya apa-apa kita kan? Boleh nggak katanya? Ada nggak orang yang nggak punya dosa? Ada. Berarti punyanya dosa. Persembahkanlah dosa itu. Pasti diterima. Persembahkan dosa itu pasti diterima. Makanya setelah Ramadan puncaknya itu besok Idul Fitri. Nggak ada orang yang merasa benar. Semua merasa itu kesadaran. Biasanya kan nggak mau disalahin. Itu lebaran. Begitu sadar berebut. Salah. Cari orang benar susah di situ. Jangankan yang muda yang tua ada nggak mau dibilang benar. Kita udah minta maaf duluan, dia bilang orang tua banyak salahnya, lupa ngomel, lupa apa kan. Dan orang benar susah. Itulah punya kesadaran. Sebagai manusia, makhluk foto wanita. Tempatnya salah, tempatnya lupa. Itu. Salah satu orang yang tidak merasa salah itu kalau bicara nyerowot. Nah itu. Belum apa? Itu Itu awal. awal. Boleh dibuktikan. Boleh dibuktikan. Nggak boleh ada ini dikit. Kan tidak harus dengan begitu kan bisa. Karena ya itu biasanya gitu bos. Yang gitu biasanya. Coba lihat bos-bos rata-rata gitu. Jangan mandor. Yang merasa itu jebakan. Karena bos itu biasa ngasih. Merasa bisa ngasih, merasa itu orang pun rendah semua. Itu salah satu bentuk yang kadang tidak disadari oleh manusia. Boleh dibuktikan. Kaseng kuning, sengak kuning, sengak kuning. Ini yang diwakilkan. Kesadaran itu makanya hanya satu yang kita persembahkan, namanya makhluk. Makanya kalau mau berlomba, lomba-lomba minta maaf, lomba-lomba minta ampunan. Keren. Pasca bikin khairat itu kadang-kadang jadi jebakan. Orang sering terpeleset dari kebaikan. Pria itu munculnya dari kebaikan. Ujung itu dari kebaikan. Bibir itu dari kebaikan. Karena kita merasa baik. Jebakan itu pasca bikin khairat. Baru dari kebaikan. Tidak kesadaran itu. Kita nggak punya apa-apa. Sebenarnya dosa itu. Bahkan dosa itu pasti diterima.
Allah itu amal kita belum tentu. Tapi kalau maghfirah kita istighfar pasti diterima. Yang penting satu hati deh, jangan selingkuh loh. Nggak mau diterima. Benar loh. Apa? Inna Allah la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna kali. Sebenarnya Allah tidak pernah mengampuni dosa syirik, tapi Allah mengampuni semua dosa selain syirik. Keren ya? Nah, udah itu aja. Oke. Ya kan? Mulai sekarang, kalau pengen jadi orang sadar bisa menangkap bahasa kesadaran. Berhenti ibadah. Saya merasa ibadah. Terus nuntut. Berhenti jadi rentenir. Kita kadang ngasih satu, pengen kembali 10 kali lipat. Halo? Ya. Kita ngasih satu, pengen kembali 700 kali lipat. Riba aja cuma 20%. Coba deh, coba ingat itu deh. Makanya kita harus berani meninggalkan ibadah, mengikuti cara kebanyakan orang yang transaksional. Baru nanti naik lapisan itu, Sidratul Muntaha itu punya kesadaran. Kalau sudah bisa berhenti beribadah, mengikuti cara kebanyakan orang yang transaksional. Ya Allah, apa udah puasanya kok? Mana dong? Padahal aku udah bilang, puasa itu nggak ada yang ini. Puasa itu untukku, ya Allah. Aliran sesat orang mana disuruh berhenti ibadah. Lu kasihan kalau ibadahmu ngono terus, capek-capek nggak punya nilai. Ibadah model gitu harus berani berhenti beribadah, mengikuti cara kebanyakan orang yang transaksi online. Karena syarat diterimanya ibadah butuh itu transaksional. Ya. Mengurangi pahala mungkin. Umpama surga tidak ada gitu kalau nggak ada Kebanyakan orang nggak beribadah. Kalau nggak ada surga, kebanyakan orang nggak beribadah. Mungkin kita bisa ibadah itu Allah yang berarti. Semua fasilitasnya juga dikasih dari orang-orang. Bisa ngaji gini, Gusti Allah gerakin nggak? Maunya kita ngasih satu huruf gitu. Kami ini balikinya 10 kali lipat. Itu kan kalau gua nggak butuh, tapi kan gua butuh bacanya. Gimana dong? 25 kali lipat. Transaksional. Itu job. Jebakan. Kenapa harus begitu? Karena anak kan Belum naik kelas. anak kecil kok nggak digituin sampai tahu. Penjenengan juga harus digituin. Jadi ini. Oke.
Itu makin sakit makin gatel. Siap-siap aja loh.